Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM melaksanakan peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi tahun anggaran 2025. Maksud dari kegiatan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi dalam rangka mewujudkan koperasi yang sehat, mandiri, dan berdaya saing melalui penguatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesionalisme dalam pengelolaan koperasi. Tujuan kegiatan pelatihan adalah meningkatkan pemahaman, meningkatkan kemampuan teknis, menumbuhkan kesadaran pentingnya mengelola koperasi yang adaptif, inovatif, dan mampu bersaing di era digital, serta memberikan bekal kepada peserta untuk mengembangkan koperasi secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura. Pemerintah Kota Jayapura yang diwakili Wakil Wali Kota Jayapura Dr. Insinyur Haji Rustan Saru MM dalam sambutannya mengatakan Kota Jayapura sebagai kota jasa dan perdagangan perlu didukung oleh pusat-pusat kekuatan ekonomi dalam rangka memacu perkembangan perekonomian di Kota Jayapura. Koperasi harus berubah. Kalau hanya Pohari dan saya berubah, yang lain tidak berubah, kedepannya kita tidak kolaboratif, tidak bersinergi. Rakyat pun juga harus berubah. Apa contohnya? Pohari sudah merubah pasar, pedagang masuk ke dalam. Ya, pedagang juga harus berubah. Yang di luar jualan, bos, dalam. Masyarakat juga kalau belanja jangan di luar, belanja di dalam, supaya di luar ini tidak ada laku, masuk lagi ke dalam. Tapi kalau Bapak Ibu juga tidak berubah, tinggal belanja di pasar, semua belanja di luar, yang di luar cemburu, keluar lagi semua. Artinya apa? Pohari berubah, tapi kamu dong semua tidak berubah. Kita kerjasama, satu hati, jangan pakai nafsu, pakai hati. Dalam koperasi, kalau ketuanya sudah berubah, anggota tidak berubah, apalagi masyarakat tidak berubah, juga fungsi koperasi. Pinjam 10.000, 100.000, kita kembalikan, modal habis. Ambil barang, dibayar. Pelatihan peningkatan kapasitas pengurus dan pengelolaan koperasi di Jayapura dengan resmi saya nyatakan dibuka. Apriani Pasca SE yang merupakan PLT Kabid Koperasi mengatakan bahwa kegiatan peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi tahun anggaran 2025 diikuti oleh sekitar 50 orang peserta terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dari 50 koperasi yang ada di Kota Jayapura. Saya berharap dengan materi yang diberikan ini dan peserta yang hadir betul-betul bisa mendapatkan pengetahuan sesuai dengan bidang dan tupoksi koperasi masing-masing, sehingga kalau sudah memiliki pengetahuan dan kompetensi dan kemampuan di dalam mengelola koperasi, harapan pemerintah ini bisa meningkat. Dan kalau sudah meningkat, otomatis bisa menambah pendapatan. Kalau sudah menambah pendapatan, otomatis meningkat kesejahteraan. Kalau sudah sejahtera pengurusnya, jangan lupa juga anggotanya juga sejahtera, dan seluruh masyarakatnya juga yang ada di koperasi itu disejahterakan juga.
ya sama-sama dia maju dan sama berjalan, sehingga inilah tugas dan target capaian wali kota ke depan, jadi kota yang maju, mandiri dan sejahtera menuju Jayapura Mas. Jumlah peserta koperasi yang mengikuti kegiatan di saat ada hari ini selama 3 hari itu pelatihan perkoperasian sebanyak undangannya sebanyak 50 orang dari 50 koperasi yang terdiri dari ada yang ketua, sekretaris, dan bendahara. Harapan dari kegiatan ini bahwa semakin ada inovatif dari perkoperasian yang ada di Kota Jayapura, bahwa semakin pengembangan dari produk yang ada di masing-masing koperasi. Apalagi dengan adanya Koperasi Merah Putih akan memberi semangat bagi koperasi-koperasi yang ada di Kota Jayapura. Namun memang Koperasi Merah Putih ini masih terkait dengan koperasi-koperasi adat yang ada di Kota Jayapura, yaitu 10 koperasi adat dan 4 koperasi kampung administrasi. Untuk Koperasi Merah Putih sementara masih dalam proses. Kami harus masih berkoordinasi dengan Provinsi Papua. Yang ingin kami capai di sini yaitu pelaksanaan kegiatan organisasi di koperasi itu agar bisa berjalan sesuai dengan struktur organisasi dan tupoksi yang ada. Jadi semua pengurus punya peranan, pengawas punya peranan, begitu juga dengan anggota sebagai pemilik koperasi. Lalu yang kedua, kewajiban dari koperasi itu adalah melaksanakan RAT sebagai pertanggungjawaban baik kepada anggota khususnya maupun kepada stakeholder yang bersama-sama dengan mereka mengembangkan koperasi. Apakah itu debitur-debitur mereka ataupun para pemberi hibah kepada mereka. Mereka punya kewajiban untuk melaporkan kepada pemerintah hibah yang mereka sudah peroleh itu peningkatan atau penurunan, begitu juga dengan kredit-kredit yang mereka dapatkan maupun CSR ya kepada itu. Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jayapura Post mengabarkan.